Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semua. Sekarang kita akan menunjukkan struktur tanah yang mengandung material emas, logam mulia, yang mana akan kita tunjukkan perbedaan yang berpotensi mengandung emas, ya seperti ini ya sobat ya. Ini ada dua macam strukturnya. Yang begini ya, yang begini ya. Nah, lalu yang ini ada strukturnya yang berwarna hijau dan didominasi oleh warna putih seperti ini ya sobat ya. Putih, hijau, apabila sobat sudah menemukan yang seperti ini, insya Allah sobat akan menemukan. Walaupun sobat belum menemukan biji, insya Allah sobat-sobat semua akan menemukan debu-debu emas. Dia akan terbentuk seperti kuning-kuning. Apa disiram pakai air, dia itu akan bertali seperti benang atau rambut. Mari kita buktikan bahwa ini memang benar. Oke, kita akan ambil. Banyak semut sobat. Tidak sama dengan yang struktur yang berwarna cuman hijau itu aja. Itu memang ada, tetapi unsur logam lain yang melekat pada emas itu sendiri banyak, terlalu banyak. Makanya kalau diolah itu memerlukan bahan-bahan kimia yang mana kita harus mempelajarinya dulu sebelum dapat mengolah. Lihat sobat ya, ini warnanya, ini berbeda ya, strukturnya berlapis-lapis kayak gini. Ambillah yang seperti ini. Apabila sobat sudah menemukan yang ini, silakan sobat semua mengeksplornya. Jadi tidak semua struktur itu rata. Ya sobat ya. Oke, udah sedulangan. Kita coba dulang. Tangan satu ya sobatnya. Oke.
ada semut. Kita bukan konten bohong-bohongan ya sobat. Kita apa adanya berdasarkan dari pengalaman dan ilmu yang kita pelajari. Setiap kita melakukan penggalian pendulangan, kita harus mempelajari setiap struktur yang kita gali dan apa yang kita dapatkan sebelum ini. Jadi perbedaannya kita udah mengerti. Jadi kita tidak perlu lagi menggali yang kosong kalau kita udah memahami. Mudah-mudahan sobat bisa memahami ini dan carilah yang seperti ini ya sobat. Ya, kita pecahkan karena di dalamnya banyak kandungannya, lembek sih, rapuh. Jadi ketika kita menggali sudah menemukan, ada sobat yang bertanya, saya sudah menemukan jalur yang seperti itu. Yang video sebelumnya katanya saya tidak menemukan butiran emas. Ya mohon maaf, kadang-kadang kita terlalu berharap dengan butiran emas karena kita harus tahu apa material emas itu dan apa saja. Yang debunya aja kita udah bisa dapatkan, cuman kita buang karena kita tidak memahami. Makanya kita harus banyak belajar dan mencari ilmu yang diketahui sobat-sobat YouTube yang lain. Nah, kita ambil ilmu dari situ. Nah, rupanya debu itu, emas itu yang berbentuk debu, ternyata kita selama ini kita buang-buang. Nah, contohnya begini, emas debu itu ketika kita mendulang tanpa sabun, tanpa deterjen, itu emas debu akan mengapung. Emas debu akan mengapung. Kalau kita tidak memahami pasti kita buang. Mana emas ada ngapung kan gitu. Nah, jadi ternyata kita selama ini salah bahwa debu-debu emas itu kalau ketika tidak ada deterjen untuk membuat dia itu masa jenisnya naik, jadi dia akan mengapung. Setiap kita goyang-goyang, kalau nggak ada deterjen dia mau naik, ngapung, makin lama makin banyak. Nah, itulah debu emas. Nah, kalau untuk itu sobat semua jangan membuang. Nah, kalau ingin membuktikannya, kumpulkan debu-debu itu lalu di roasting, dikeringkan. Nah, itulah debu emas. Apabila tidak terkontaminasi dengan logam-logam yang berat yang lain seperti platina, kalau emas putih ini, nah, dia akan langsung mencair. Tapi kalau dia banyak dicampuri dengan logam-logam lain, itu akan susah. Kita harus pahami juga cara meleburnya. Kita harus mempelajari kimianya untuk melebur. Kadang-kadang orang membuat konten, dia dapat konsentrat langsung dilebur, kasih borak jadi. Nah, itu sebetulnya boleh dikatakan terlalu simple kali. Nah, saya sudah sering mencoba, itu ternyata itu tidak benar, karena sama kayak makanan, sebuah rumah makan, ramuan racikan bumbu-bumbunya itu nggak dikasih semua ke kita. Jadi makanya kebanyakan sobat yang mencoba
termasuk saya sering gagal untuk melebur. Tapi jangan patah arang, jangan patah semangat, kita harus menggali terus. Nah, untuk kemarin saya sudah coba terus dengan menggunakan nitrat, sudah konsentrat direndam pakai nitrat, lalu kita mendapatkan konsentrat itu direndam pakai nitrat, walaupun sudah dibikin bulion, tetap memakai kimia untuk menghilangkan antibodi dari emas sendiri, baru bisa dilebur. Mungkin nanti kalau sudah selesai, mungkin saya akan bantu sobat juga untuk memberitahu gimana caranya. Mudah-mudahan rencana kita berhasil terwujud. Insya Allah akan saya bagi apa yang saya ketahui, apa yang saya dapatkan. Ya, sobat. Ini mau kita bawa pulang, ini kita hancurin di rumah, sayang mau dibuang. Sobat, masih banyak logam-logam di dalamnya. Dihancurin, di roasting dulu, lalu dihancurin nanti. Lihat sobat, itu aja udah kelihatan warnanya kekuning-kuningan itu. Ini sobat ya, kita bersihkan ini. Tapi jangan ngarapin bijinya dulu sobat ya. Nah, kita udah mendapatkan debu emas yang emas-emas halus, itu udah bernilai kalau kita bisa ngolahnya. Tapi kalau yang kayak ini, saya rasa ini udah gampang nih. Mudah-mudahan bisa jadi. Ini masih campur pasir hitam. Pasir hitam itu sebetulnya ada emasnya juga, dibungkus pasir hitam. Ya, ini sobat. Apa bisa lihat, sobat lihat bagaimana hasilnya ini. Kurang jelas sobat ya, saya perbesar. Kamera saya nggak bisa dibalik sobat nih, makanya harus depan. Ya, kita pindahin dulu ke tempat. Oke sobat ya, oke. Susahnya di tempatnya ini sobat. Kita pindah ke situ lah. Oke. Kita pindah ke gubuk sobat, biar jelas hasilnya.
Karena di sana silo, kita pindahkan ke sini. Susah nyarinya ini sobat ya, karena kamera kita kamera depan. Oke, udah kelihatan. Bisa sobat lihat, itu yang hitam-hitam itu sebetulnya emas. Yang ini bisa sobat lihat ya, yang itu emas. Itu enggak selalu kuning. Kalau masih dari alam ini, nanti di pemurnian baru bisa jadi kuning. Lihat sobat, nah banyak kan. Emang masih emas halus-halus ini sobat ya. Sobat lihat kan ada tali kayak benang itu. Nah, jalannya melambat. Bisa sobat lihat, memang nggak ada, kayaknya nggak ada butirannya ya, cuman yang hitam-hitam itu aja. Yang hitam-hitam ini sobat ya, biasanya itu butiran emas.
Nah, yang hitam-hitam itu sobat. Nah. Oke sobat. Nah, itulah kira-kira. Ya, cukup lumayan banyak ini konsentrat yang kita dapatkan sobat. Nah, mudah-mudahan ini kita olah. Orang mencari konsentrat ini malah memecah batu sobat ya. Nah, kita cuman 2 dulangan udah dapat segini. Mudah-mudahan hasilnya banyak. Oke sobat. Nah, begitulah kira-kira struktur yang harus kita kenali untuk mendapatkan konsentrat emas. Nah, jangan sobat ingin langsung mendapatkan butirannya ya. Lalu struktur yang dari atas itu boleh sobat cek apabila ada batu yang karat-karat berkarat, itu boleh digali di bawahnya seperti ini sobat ya. Ini batu ini berkarat, makanya saya bongkar explore untuk membuktikan tanah ini mengandung emas di bawahnya. Karena saya gali, ternyata memang benar. Ini cenderung rumahnya ini malah sobatnya. Sobat. Oke sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk video berikutnya.